Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Honorable Dean and Vice Dean of Faculty of Engineering Sultan Ageng Tirtayasa University, Your Honorable every head of department in Faculty of Engineering, the lecturers, panelists, and all of my friends whom I love. Let me introduce myself. My name is I. Nurul Hapsari, one of student in metallurgical engineering. Now, I'm in my 6th semester. Firstly, I want to tell you about my reason why I create this video. I make this video in order to fulfill the requirements in selection of outstanding student or pemilihan mahasiswa berprestasi at Faculty of Engineering. Briefly, this video will contain my research plan about making an anti-radiation smartphone case using the combination of PB, SN, and NE with accumulative role bonding technique. This research is also one of my idea that I apply in PKM 5 Bidang on this 2021. I will explain it in bahasa. Hope all of you will enjoy it. Rencana penelitian ini dilatar belakangi oleh masifnya penggunaan gadget, khususnya handphone, di hampir seluruh kalangan masyarakat, utamanya generasi Z. Hal ini dibuktikan dengan data FNI yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 penggunaan ponsel, khususnya Android di Indonesia, mencapai 4 jam per hari. Dengan Facebook, Facebook Messenger, dan WhatsApp sebagai aplikasi yang paling banyak diunduh. Namun, pada kuartal kedua tahun 2020, rata-rata penggunaan aplikasi ponsel naik sebesar 25% dibanding periode yang sama di tahun 2019. Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat Indonesia melakukan physical distancing, bahkan hingga diberlakukannya work dan school from home guna menekan angka penyebaran virus mematikan ini. Para pelajar dan mahasiswa seperti kami pun dipaksa untuk mampu beradaptasi mengikuti perkuliahan secara daring, sehingga hal ini pun mempelopori peningkatan angka penggunaan gadget pada masyarakat Indonesia. Meski menawarkan berbagai kemudahan, di sisi lain, ponsel juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan karena dapat menimbulkan radiasi. Berdasarkan pengumuman dari WHO, radiasi ponsel dapat menyebabkan risiko kanker otak dan juga infertilitas. Karenanya, diperlukan upaya untuk mengurangi tingkat radiasi ponsel guna meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meredam tingginya tingkat radiasi ponsel ini ialah dengan membuat case anti-radiasi. Case merupakan komponen yang umum digunakan untuk melindungi ponsel dari benturan, tekukan, hingga goresan. Pada penelitian yang akan dilakukan, case dibuat dari kombinasi plat logam timbal, timah, dan nikel yang dicanai dengan teknik akumulatif roll bonding. Sebelum memaparkan tentang metode penelitian, akan terlebih dahulu dijelaskan beberapa hal yang berkenaan dengan penelitian kali ini. Yang pertama akan dijelaskan mengenai timbal. Timbal atau biasa disebut sebagai timah hitam termasuk ke dalam golongan logam berat yang bersifat lunak, tahan panas, serta tidak mudah korosi. Timbal memiliki warna coklat kehitaman dan mudah dimurnikan dari pertambangan. Logam ini memiliki kepadatan materi yang tinggi sehingga mampu menahan beberapa jenis gelombang dengan amplitudo yang kecil, seperti sinar X. Logam timbal cukup umum digunakan untuk pelindung radiasi di rumah sakit, pusat penelitian, dan unit-unit industri lain. Adapun besar atau kerapatan massa jenis molekul
yakni 11,35 gram per sentimeter kubik. Penggunaan timbal sebagai bahan pelindung dari radiasi ponsel sangat memungkinkan karena energi radiasi yang dipancarkan ponsel jauh lebih rendah dibanding radiasi sinar X-ray yang dapat ditahan oleh timbal. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai timah. Timah merupakan unsur logam berwarna putih keperakan serta bersifat lunak, sehingga mudah dibentuk namun tidak mudah teroksidasi di udara sehingga tahan korosi. Timah juga termasuk logam yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi manusia bila digunakan sebagai kemasan makanan. Kebanyakan timah digunakan sebagai pelindung atau pelapis logam lain agar tidak mudah berkarat, sebagai bahan paduan logam, casing ponsel, serta banyak dimanfaatkan pada industri farmasi, gelas, serta agrokimia. Timbal yang beracun dapat dilapisi oleh timah sehingga menjadi lebih aman saat digunakan oleh manusia. Selanjutnya ialah nikel. Nikel merupakan unsur logam yang mengkilap, berwarna putih keperakan, dan merupakan salah satu dari 5 unsur logam yang paling umum ditemui di kerak bumi. Pemanfaatan nikel paling banyak digunakan sebagai paduan baja nirkarat atau stainless steel. Selain itu, nikel juga dapat digunakan sebagai pelapis logam, pengecoran, dan bahan pembuat baterai. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah akumulatif roll bonding. Akumulatif roll bonding merupakan satu dari beberapa metode pada metode severe plastic deformation. Melalui ARB, ketebalan lempengan logam yang di-roll akan berkurang menjadi setengah dari tebal lempengan logam sebelumnya. Hal ini terjadi akibat logam mengalami pencanaian yang berulang. Lempengan logam yang telah di-roll lalu dipotong menjadi 2 bagian, kemudian ditumpuk menjadi satu lapisan untuk dilakukan pengerolan kembali sehingga ketebalannya berkurang menjadi setengah dari tebal awal. Metode SPD ini dapat juga disebut sebagai metode penghalusan ukuran butir dalam proses manufaktur, di mana memiliki kemampuan untuk memperkenalkan penyempurnaan butiran halus yang signifikan guna mencapai ukuran butir ke tingkat submikrometer. Dalam aplikasinya, untuk pembuatan komponen maka diperlukan proses perlakuan panas pada material yang bertujuan untuk mengubah sifat material. Pada slide ditampilkan diagram alur penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan. Bahan berupa 3 buah logam yang telah disebutkan, kemudian dipotong. Timbal diagonal 4,5 inci dipotong dengan dimensi 40 x 40 cm. Timah diagonal 5 inci dipotong 20 x 20 cm. Dan nikel diagonal 5 inci dipotong 30 x 120 cm. Ketiga pelat kemudian diamplas dengan amplas berukuran 100 mesh, 200 mesh, 400 mesh, 800 mesh, dan 1200 mesh. Setelah diamplas, ketiga pelat kemudian dipoles hingga bersih, lalu siap untuk dicanai. Logam yang siap untuk dicanai, ketiganya diikat dengan kawat yang ditempatkan pada lubang hasil pengeboran pada bagian kanan atas. Selanjutnya, pencanaian dapat dilakukan dengan energi sebesar 60 megapascal pada siklus pertama, 70 megapascal pada siklus kedua, dan mendekati 80 megapascal pada siklus ketiga hingga ke-8 dengan temperatur stabil 300 derajat Celcius dan kecepatan konstan 15 rpm. Sampel yang telah dicanai kemudian dilakukan pengujian, meliputi uji tarik, uji kekerasan, pengamatan metalografi,
Dan yang paling penting, uji kemampuan peredaman radiasi menggunakan EMF meter. Pada pengujian ini, digunakan 2 buah sampel, yakni ponsel tanpa plat penahan radiasi dan ponsel yang diberikan plat anti radiasi. Dari pengujian-pengujian, maka akan didapatkan data pengamatan untuk diolah atau dibahas lebih lanjut dengan studi literatur yang mumpuni. Dari hasil pembahasan, kemudian akan didapatkan kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka akan diketahui berapakah besar radiasi handphone yang mampu diredam oleh kombinasi plat PB, SN, dan NI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan baik dari segi penyampaian maupun pengetahuan. Semoga semua selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metals. Metals are one of the most used material in the world. There is so many things around us that made of metals. Infrastructure, transportation, and even daily needs. All of that things are made of metals materials, such as iron, steel, and aluminum. But there is one problem in metal materials. The most problem in metal materials is the corrosion. Hello, my name is Aldian Syarudi Adibinoto, 2018 Mechanical Engineering student of Untirta. Berbicara soal korosi, sebetulnya sudah banyak metode pencegahan korosi. Namun, salah satu yang paling efektif adalah metode pencegahan korosi dengan inhibitor. Inhibitor yang saat ini umumnya digunakan rata-rata terbuat dari zat kimia yang tentu harganya mahal dan tidak ramah lingkungan. Padahal, jika kita melihat di lingkungan sekitar kita, banyak sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan sebagai inhibitor korosi. Salah satunya adalah daun sambiloto. Daun yang biasanya kita kenal sebagai tanaman herbal. Sambiloto adalah tanaman bergenus Andrographis yang berasal dari dataran India. Sambiloto dapat digunakan sebagai green inhibitor yang mampu memperlambat laju korosi pada logam karena mengandung senyawa tanin. Tanin adalah suatu senyawa polifenol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tanin yang diaplikasikan pada permukaan baja akan menghambat reaksi korosi baja dengan cara membentuk senyawa kompleks dengan Fe3. Senyawa kompleks ini akan menghalangi serangan ion korosif di permukaan baja. Proses pembuatan green inhibitor dari daun sambiloto dilakukan dengan proses ekstraksi. Ekstraksi dilakukan dengan cara sokretasi atau penyaringan berulang. Selanjutnya akan dilakukan proses pengeringan untuk menghilangkan cairan pelarut pada proses sokretasi. Nah, di sini ekstrak daun sambiloto sudah bisa digunakan sebagai green inhibitor korosi. Pengujian dilakukan dengan membandingkan laju korosi dari baja yang diaplikasikan green inhibitor daun sambiloto dengan yang tidak pada rendaman cairan asam. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan BPS Provinsi Banten tahun 2018, bahwa produksi daun sambiloto di Provinsi Banten, khususnya di daerah Kabupaten Lebak, mencapai 4,7 ton. Sementara untuk produksi daun sambiloto di Kota Tangerang mencapai 4,2 ton dalam 1 tahun. Ini tentu merupakan sebuah potensi yang luar biasa. Melihat potensi daun sambiloto ini, saya sebagai mahasiswa Teknik Untirta berupaya untuk berinovasi dengan menghadirkan inhibitor ramah lingkungan berbahan daun sambiloto dengan sumber daya yang melimpah di tanah Banten ini. Ini merupakan bentuk pengabdian saya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah. Juga sebagai bentuk kontribusi saya dalam memajukan ilmu pengetahuan khususnya ramah lingkungan sesuai dengan semangat kampus kita, yaitu Green and Smart Campus. Ya,
Jadi itu tadi adalah rencana proyek penelitian saya ke depannya. Saya Aldian Syahrudi Adiwinoto dari Teknik Mesin 2018. Terima kasih. Instead of being ordinary student, I believe the college gives us wide opportunity to do more and to do better. We realize we couldn't share what we don't have and don't become the reason to achieve something. Change the fear into confidence, open the change, take a risk, and give your best in every situation that you got, because life is too short to be a passenger, even though the time is limited. But don't boundary yourself with anxiety and insecurity. I'm Rizka Fitri Utami, the representative of Chemical Engineering. Be brave and passionate. Selamat siang kepada tim panelis, Bapak Ibu dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam acara Pilmapres Untirta 2021. Perkenankan, saya menyampaikan topik penelitian karya tulis ilmiah saya selama menjadi mahasiswa Untirta. Ada beberapa topik penelitian yang sedang saya jalani. Yang pertama ialah kolagen, yang mana kolagen telah dilaksanakan sejak akhir 2019 dan telah memenangkan lomba 5 di tingkat nasional dan 2 di tingkat internasional. 2 di tingkat internasionalnya ialah yang pertama adalah di tingkat Asia, mendapatkan silver medal, dan yang kedua ialah di Turki, mendapatkan gold medal. Dan topik penelitian yang kedua yakni biokalsium, yang mana lomba biokalsium sini sudah memenangkan 4 kali perlombaan di tingkat nasional, 3 berupa kategori karya tulis ilmiah dan 1 berupa kategori esai. Untuk stunting sendiri telah memenangkan perlombaan sebanyak 1 kali di tingkat nasional. Dan anemia urea sedang berjalan. Untuk urea adalah tugas akhir saya dan di sini akan diharapkan untuk bermuara ke PIMNAS. Tentu masih banyak potensial yang bisa digali dari urea, anemia, stunting, dan tidak menutup kemungkinan untuk biokalsium. Kali ini saya akan membahas topik penelitian biokalsium yang berjudul Ban Besi, Banten Berjaya Sehat dan Asri melalui pengolahan ton limbah tulang ikan bandeng canos-canos sebagai upaya preventif osteoporosis di masa pandemik. Saya, Rizka Fitri Utami, finalis Mapres Untirta, dengan bangga mempersembahkan suplemen biokalsium upaya preventif osteoporosis terlebih di masa pandemik. Sudah 1 tahun Indonesia terkena kasus positif dan tercatat pertanggal 29 Maret 2021 sebanyak 1.487.541 korban jiwa. Dan angka yang sudah meninggal yakni 40.166. Berdasarkan Medcom, kasus kematian akibat COVID-19 meningkat drastis pekan terakhir. Tentunya dari awal pertanggal 15 Maret 2020, gerakan Stay Home menjadi pilihan kita. Suka tak suka, mau tak mau, ini adalah kewajiban. Dengan adanya Stay Home yang membatasi aktivitas kita di dalam rumah, tentu akan meningkatkan probabilitas kita terkena defisiensi vitamin D yang berasal dari paparan sinar matahari. Yang mana vitamin D berfungsi untuk penyerapan kalsium. Dan latar belakang yang kedua yakni rendahnya konsumsi kalsium masyarakat Indonesia yang hanya berkisar 254 mg per harinya. Padahal, berdasarkan Badan Kesehatan Internasional, konsumsi kalsium dewasa membutuhkan 400-500 mg per harinya.
anak-anak, remaja, ibu hamil dan menyusui, kebutuhan konsumsi kalsium yakni 1.200 mg per harinya. Dari permasalahan tersebut, melihat potensial ikan bandeng yang sangat kaya di Provinsi Banten, bahkan Provinsi Banten sangat terkenal dengan kuliner khas seperti sate bandeng, pecak bandeng. Berdasarkan data Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2011, produksi ikan bandeng di Provinsi Banten mencapai 9.545,9 tonnya. Dan pada 2017, angka ini terus meningkat mencapai 25.074 ton. Tentunya dengan produksi ikan bandeng akan menghasilkan produk samping, yakni tulang ikan bandeng yang dibiarkan begitu saja. Berdasarkan hasil wawancara dan kalkulasi yang telah saya hitung, limbah tulang ikan bandeng di rumah makan Ibu Mariam sebesar 142,8 kg per minggunya atau setara dengan 7,71 ton per tahunnya. Bisa dibayangkan, angka ini hanya berasal dari satu rumah makan saja. Di Provinsi Banten terdapat puluhan hingga ratusan rumah makan yang mengolah olahan ikan bandeng. Dan yang kedua tujuannya yakni meminimalisir limbah tulang ikan bandeng pada pembuatan suplemen biokalsium sebagai upaya preventif osteoporosis. Yang kedua yakni melakukan pemberdayaan masyarakat dalam melihat potensial yang tersedia. Sedangkan untuk tahapannya sangat mudah untuk dilakukan. Yang pertama yakni persiapan sampel dengan mengeringkan dan menghaluskan sampel. Yang kedua ialah perendaman dan pemanasan sampel, yang mana direndam menggunakan variasi NaOH 0,1 molar, 0,5 molar, dan 1 molar, dan dipanaskan menggunakan hot plate selama 30 menit. Dan langkah selanjutnya ialah filtrasi sampel. Sampel dipisahkan dari cairannya dan diperoleh sampel berupa padatan. Langkah selanjutnya ialah netralisasi sampel. Dilakukan dengan air mengalir sampai pH mendekati 7. Dan tahap yang kelima ialah freeze drying. Dilakukan selama 6 jam pada suhu 95 derajat Celcius. Yang keenam ialah penghalusan suplemen biokalsium dilakukan dengan ayak dan terbentuklah serbuk biokalsium. Adapun pengujiannya ialah dilakukan uji X-ray fluorescence spectrometer, yang mana untuk mengetahui kandungan apa saja yang terkandung di dalam tepung biokalsium, yang mana kita bisa lihat kandungan kalsium, fosfor, sulfur, strontium, kalium, mangan, besi, tembaga, dan seng dalam total persen yakni 100 untuk sampel 1, sampel 2, sampel 3. Untuk sampel 1 dengan variasi NaOH 0,1 molar, sampel 2 dengan variasi 0,5 molar, dan sampel 3 1 molar, didapatkan kandungan kalsium yang sangat dominan mencapai lebih dari 80%. Uji yang kedua ialah uji organoleptis untuk mengetahui bentuknya seperti apa dan bentuknya bubuk. Warnanya bervariasi untuk 0,1 molar berwarna kuning, 0,5 molar berwarna krim, dan 1 molar berwarna putih. Untuk pengujian pH dilakukan dengan cara perbandingan 1:10 berat per volume, yang mana sampel tersebut direndam menggunakan NaOH, direndam menggunakan Aquades, Aquades dengan perbandingan 1:10. pH sampel 1 didapatkan 7,92, pH sampel 2 didapatkan 8,08, dan pH sampel 3 didapatkan 7,89. Dari ketiga nilai tersebut, bisa kita katakan bahwa tepung biokalsium layak untuk dikonsumsi dari segi pH. Penulis pun telah melakukan analisis SWOT apabila ingin memproduksi massal tepung biokalsium. Yang pertama, bahan bakunya melimpah. Yang kedua, efektif memenuhi konsumsi kalsium tambahan. Kekuatan yang ketiga ialah dapat dikonsumsi segala usia. Dan yang keempat, harganya terjangkau. Untuk kelemahannya, rendamen tepung yang dihasilkan sangatlah sedikit dan peluangnya terjadinya peningkatan konsumsi produksi ikan bandeng dan menjadi terobosan ide untuk dicampurkan dengan minuman yang khas dan enak untuk dikonsumsi segala usia dengan kandungan kalsium yang tinggi. Untuk hambatan atau ancamannya, tentu rasa percaya masyarakat yang masih kurang terkait bahan baku yang berasal dari limbah. Dan yang kedua,
banyak produk sejenis yang sudah terkenal di pasaran. Dan kesimpulannya, suplemen biokalsium menjadi inovasi baru dalam meningkatkan konsumsi kalsium, terlebih di masa pandemik. Dan yang kedua, perlu dilakukan sosialisasi secara intens dalam rangka pemberdayaan masyarakat demi tercipta ban besi Banten Berjaya Sehat dan Asri melalui pengolahan ton limbah tulang ikan bandeng. Dan sebelum menutup presentasi Pilmapres di siang hari ini, saya memiliki salah satu quotes favorit dari Albert Einstein. Try not to become just a man of success, but rather try to become a man of value. That means kita berusaha tidak hanya menjadi manusia yang sukses saja, tetapi jauh daripada itu, berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Saya Rizka Fitria Utami, salah satu finalis Pilmapres Untirta 2021. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before explaining about my achievement and my short-term targets or my set goals in my life, I would like to introduce myself. My name is Amil Mukron. You can call me Amil. I was born in Cilegon on July 27, 2000. I am student of Electrical Engineering Department. Especially, I took in concentration of electric power system. I always remember the motivational sentences in my mind. From an author America, Helen Keller, and the motto of the Electrical Engineering Department, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. An author from America, Helen Keller, says, "Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence." The motto of the Electrical Engineering Department said, "Work, it will be prosperous." These are the motivational sentences always in my mind to build my spirit and always do my best to get the best achievement in accordance with my expectation. Rencana tugas akhir yang akan saya lakukan yaitu mengenai sistem kendali pintar Programmable Logic Controller untuk penjadwalan urutan kerja dari interkoneksi beberapa pembangkit listrik. Hal yang melatar belakangi dari rencana tugas akhir saya di era digital ataupun era yang mendekati revolusi industri 4.0 sangatlah meningkat akan demand ataupun kebutuhan listrik, sehingga diperlukannya pembangkit yang dapat mensuplai energi listrik secara kontinuitas dan juga dapat mengurangi pemadaman listrik sehingga dapat memperlancar produktivitas manusia dalam sehari-hari. Prinsip kerja dari rencana tugas akhir yang akan saya lakukan, Programmable Logic Controller dilengkapi dengan protokol control center yang nantinya akan dapat memonitor dan mengendalikan start and stop engine berdasarkan prioritas yang telah disetting. Jadi, rencana tugas akhir saya akan dilakukan menggunakan sebuah simulasi. Jenis pembangkit listrik yang digunakan yaitu terdapat dua jenis, pembangkit listrik yang berbahan bakar seperti PLTU dan sejenisnya, dan juga jenis pembangkit listrik yang menggunakan renewable energy, energi baru dan terbarukan. Ada
ilmu yang digunakan yang terdapat korelasinya dengan topik yang akan saya lakukan di rencana tugas akhir saya ini, yaitu smart grid. Jadi smart grid merupakan jaringan listrik pintar yang dimulai dari penyedia atau pembangkit sampai konsumen. Dan pada smart grid ini tidak hanya berkorelasi dengan Internet of Things, akan tetapi renewable energy juga termasuk ke dalam smart grid karena sumbernya mampu mensuplai energi listrik secara kontinuitas. Tetapi tidak hanya satu jenis pembangkit yang akan saya gunakan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat dua jenis pembangkit yang akan kita gunakan, pembangkit listrik yang berbahan bakar dan juga pembangkit listrik renewable energy. Alasan digunakannya kedua jenis pembangkit ini karena dari masing-masing jenis ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan untuk menutupi kekurangan tersebut, maka dikombinasikanlah, yaitu dengan cara menginterkoneksikan beberapa pembangkit listrik dan juga dengan dikendalikan oleh sistem kendali pintar secara otomatisasi menggunakan programmable logic controller, sehingga dapat mensuplai energi listrik secara kontinuitas dan mampu mengurangi pemadaman listrik, efisien, dan andal, yang akibatnya dapat memperlancar kegiatan manusia ataupun dalam hal produktivitas sehari-harinya. Itulah hasil pemaparan mengenai pencapaian dan juga rencana tugas akhir saya dalam acara pemilihan mahasiswa berprestasi di Fakultas Teknik Untirta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello judges, thank you for the opportunity. Let me introduce myself. My name is Tika Safira and you can call me Tika. Now I studied at University of Sultan Ageng Tirtayasa, Faculty Engineering, Majority Metallurgical Engineering. I live in Tangerang, but now I stay in Cilegon because I do my work practice at PT Cilegon Fabricators. And other there, I study internship at Advanced Material and Tomography Laboratory, University of Sultan Ageng Tirtayasa. I live in Tangerang, but now I stay in Cilegon because I do my work practice at PT Cilegon Fabricators. And other there, I study internship at Advanced Material and Tomography Laboratory, University of Sultan Ageng Tirtayasa. This is my achievement since I senior high school until now, and now I'm as the head of finance of Himamet FT Untirta. And the newest, I joined TKM, I got PPA scholarship, and I participated in several debate competition. And soon for the research, I choose advanced material topic. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa saya adalah mahasiswa magang di Advanced Material and Tomography Laboratory, saya sangat tertarik pada topik-topik seputar material maju dan juga nanomaterial, di mana saya akan mengambil riset tentang sensor dan juga nanomaterial yang nantinya saya harapkan dapat bermanfaat bagi khalayak ramai. Saya akan membuat sebuah sensor atau alat pendeteksi cuaca, pendeteksi kelembaban, atau bahkan pendeteksi virus, sehingga nantinya pemerintah dapat menggunakan alat yang saya buat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, apalagi untuk memberantas pandemi COVID-19 ini. Jadi saya sangat berharap besar agar cita-cita dan juga keinginan saya dapat terwujud di kemudian hari.
Baik, memasuki target utama saya, ada 3 hal atau 3 poin besar yang ingin saya lakukan sebelum saya lulus menjadi sarjana teknik metalurgi. Yang pertama, saya ingin mengembangkan soft skill saya yang belum saya dapatkan atau belum saya asah dengan mengikuti berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah seminar-seminar ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya upgrading. Kemudian saya juga ingin sekali membuat forum-forum diskusi yang berisi orang-orang hebat di antara alumni, mahasiswa maupun dosen-dosen Untirta agar kita semua bisa bersinergi membagi atau saling peduli tentang banyak hal, tentang kemanusiaan, tentang kemahasiswaan atau tentang isu-isu yang wajib kita bahas sebagai seorang mahasiswa. Nah, kemudian selanjutnya saya juga ingin mencari beasiswa S2 baik di dalam maupun di luar negeri untuk dapat mewujudkan cita-cita saya, yaitu menjadi seorang dosen yang ingin menjadi tenaga pendidik serta kembali mengabdi kepada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini. Terakhir dari saya, jadilah bunga di antara dedaunan, karena sebaik-baiknya mahasiswa, sebaik-baiknya manusia adalah mahasiswa dan manusia yang berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Ingat, prestasi itu dapat diraih, namun yang harus kita jaga adalah semangat agar tidak pernah padam. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As a generation, let's explore ourselves potential, make achievement with a vision, not only for ourselves, but also devotion to the country. Achieve vision. Hello, my name is Hoirunisa Amartya Octaviani, enthusiastic student with chemical engineering background, able to work part individually and in team, capable to work well under pressure and demonstrate high level of motivation to deliver excellence even in tightest deadline, a vessel learner and hard worker with passion in technology. I'm proud to be part of student organizations and research, which is triggered to develop my passions and soft skills. Berbekal pengalaman untuk terus belajar dan mengasah kemampuan demi menciptakan sebuah pencapaian. Prestasi tidak datang sendiri, melainkan usaha menggali potensi yang akan melahirkan motivasi dan inspirasi kembali. Sebagai seorang mahasiswa, saya tidak bisa berdiam diri mengandalkan kapasitas hanya untuk sebuah IPK. Kualifikasi lain perlu adanya. Hingga pada tahun 2018, kemampuan menulis yang terus saya kembangkan melahirkan suatu penghargaan atas karya finalis esai kompetisi nasional pada Kampung Digital dan juara 2 cerita pendek. Berlanjut di tahun 2019, saya diberi kesempatan untuk memperoleh Indonesian Education Scholarship atau beasiswa PPA dan sebagai anggota jarum beasiswa POS serta student exchange di Universitas Muhammad Warman pada tahun 2020. Di bawah naungan Laboratorium Biomedical and Bioengineering Center of Excellence melatih saya dalam pengembangan riset dengan formulasi bahan alam dan potensial daerah, mengangkat limbah tuang ikan bandeng sebagai bahan dasar dalam pembuatan kolagen
berbagai upaya konservasi dan membuat produk unggulan inovatif karya anak negeri. Riset kolagen terus dikembangkan dengan berbagai variasi produk maupun bahan baku seperti kulit ikan nila hitam maupun sisik ikan. Tentu saja didasari dari sumber potensi yang melimpah dan pengembangan produk berbasis kolagen seperti hand and body lotions, butter scrub, dan body soap dengan tambahan propolis maupun ekstrak bahan alam lainnya. Dari research tersebut, memotivasi saya untuk terus meningkatkan kompetensi untuk berkompetisi dalam ajang nasional maupun internasional dan memperoleh capaian di tahun 2020 hingga 2021 saat ini, yaitu juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Festival, juara 3 Wali Songo Science Competitions, juara 1 LKTI Astrogeo 5, juara 2 LKTI MII UNC, juara harapan 1 KCP Untirta, silver medal pada ASEAN Innovative Science Environmental and Entrepreneur Fair, dan gold medal One Idea One Word Turkey Competition. Dari beberapa pencapaian, tentunya tidak lepas dari sebuah tujuan atau visi yang telah saya buat. Visi sebagai kompas berpijak menjajaki anak tangga harapan dan memberi daya tahan dalam lari maraton kehidupan. Adapun visi saya adalah menjadi mahasiswa yang terus mengoptimalkan dan mengembangkan potensi secara intelektual, emosional maupun spiritual, serta bermanfaat bagi alma mater dan mewujudkan bakti pada negeri dengan menjadi entrepreneur dalam bidang food engineering pada tahun 2030. Visi tersebut mendukung saya sebagai mahasiswa untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat dari pengembangan dan pendidikan yang didapat. Melihat masyarakat Banten yang potensial dengan daerah pesisir menjadi tantangan bagi para nelayan untuk dapat bertahan hidup di lahan kurang produktif. Diversifikasi pangan lokal juga perlu dengan pendidikan dan fasilitas penunjang. Menelisik karakteristik lahan pesisir yang kurang akan unsur hara seperti nitrogen membuat tanaman sulit untuk tumbuh. Alternatif dalam masalah tersebut tentu harus diupayakan. Salah satunya adalah pemberian urea yang dimodifikasi dengan zeolite dan asam umat dengan metode slow release mencari inovasi pengembangan agroteknologi. Sebagai upaya meningkatkan kesuburan media tanah pesisir agar dapat produktif dan membantu masyarakat sekitar bukan hanya saja dalam bermata pencaharian, namun juga kesehatan dari asupan gizi. Itulah hingga saat ini, rujukan tersebut terus saya optimalkan dan kembangkan dalam tugas penelitian yang mudah-mudahan tidak hanya selesai tercover, namun dapat terimplementasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena bagi kepada itu adalah tugas saya sebagai generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I introduce myself, I would like to thank those who have given me the opportunity. Let me introduce myself. My name is Agung Dwi Kidarmawan. I'm usually called Agung. I'm an industrial engineering student at Sultan Ageng Tirtayasa University. During as a student of industrial engineering, Sultan Ageng Tirtayasa University, up to now, I has been following some of the organization, our assistant laboratory optimization and quality industrial systems.
The activities in the laboratory do not only teach theory and practices to students, but running other work programs. Apart from that, I also has been following the organization of Industrial Engineering Student Association, or it is called HMTI Untirta. Inside HMTI Untirta, I become part in the Department of Study, Strategy, Research, and Development. I'm sure that following the organization can develop my higher order thinking skills, creative thinking, and critical thinking. Besides that, I also achieved some achievements. First, I become a finalist in scientific writing competition held by the Faculty of Economics and Business, Diponegoro University. In the grand final, I compete with famous universities such as Bandung Institute of Technology, University of Indonesia, and University of Diponegoro. The themes in the competition are innovation and strategy in the maintaining the resilience of the national economy. In the competition, I and my college wrote a paper on strategies and policies to maximize the potential of UMKM to stabilize the rupiah exchange rate against the US dollar due to the COVID-19 pandemic. Second, I become a finalist in scientific writing competition held by University of Sultan Ageng Tirtayasa. I become a finalist in National Scientific Writing Competition held by Untirta, and followed by more than 50 participants. The theme in the competition is the innovation of the millennial generation in realizing sustainable economic growth towards a golden Indonesia 2045. In the competition, my colleague and I wrote a paper on how to encourage the existence of UMKM to increase the rupiah exchange rate against the US dollar. Third, I become a student with the highest achievement index in the 5th semester with 3.84. Fourth, I become a student with the highest achievement index in the 6th semester with 3.0. Fifth, I become POSCO scholarship awardee. 6 internships in the order of independent campus in PT Multi Sintana Baja. And my target in the near time is following certification activities which will be very useful for the future, internships, data science competition, research, and of course, I will continue to spend my failure at a young age. Penelitian yang akan saya lakukan dalam waktu dekat adalah penelitian mengenai analisis waste pada aliran proses muat pada pelabuhan Krakatau Bandar Samudra dengan pendekatan lean service yang bertempat di Cilegon, Banten. Penelitian ini berhubungan dengan magang yang sedang saya jalankan saat ini dan merupakan kegiatan operasi dari perusahaan tempat saya magang saat ini, yakni perusahaan Multi Sintana Baja. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwa perusahaan Multi Sintana Baja adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang bongkar muat. Penelitian ini dilatar belakangi dengan kegiatan muat barang ke kapal yang seringkali melebihi batas waktu yang telah disepakati atau ditentukan, sehingga perusahaan Multi Sintana Baja harus membayar denda atau yang biasa disebut sebagai demerit. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian yang dapat meningkatkan produktivitas untuk membantu perusahaan Multi Sintana Baja dalam hal efektivitas dan efisiensi, khususnya dalam proses muat barang, sehingga dapat meningkatkan aktivitas yang mempunyai nilai tambah
atau yang biasa disebut sebagai value added pada setiap prosesnya, dan menghilangkan pemborosan atau yang biasa disebut sebagai waste. Penelitian ini menerapkan konsep lean service melalui penggunaan metode value stream mapping sehingga dapat memperlihatkan waktu secara rinci dari masing-masing proses untuk mengetahui jenis pemborosan apa saja yang terjadi dan mengidentifikasi value added activity maupun non-value added activity pada proses muat barang, dan melakukan analisis permasalahan utama dengan metode 5 whys dan fishbone diagram sehingga dapat diketahui bagaimana usulan perbaikannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's introduce myself. My name Aliza. I'm from Chemical Engineering, Sultan Ageng Tirtayasa University, NPM 33351800015, Gmail, alizaumi73@gmail.com. First achievement in University Sultan Ageng Tirtayasa is third winner speech contest marked in LDK IKMA, and last achievement is first winner scientific write competition of University Sriwijaya. Riset yang saya kembangkan itu ada dua, yaitu biokalsium dan edible film. Di mana biokalsium ini yaitu mengolah limbah tulang ikan bandeng menjadi kalsium. Sedangkan edible film kitosan itu muncul ketika dari permasalahan sate bandeng memiliki umur simpan yang tidak lama, yaitu kurang dari 3 hari. Dengan dilapisi oleh edible film kitosan yang kaya antioksidan dari batang kucing broncho emas, diharapkan dapat memperpanjang umur simpan dari sate bandeng khas Banten. Nah, pertama saya akan menjelaskan riset saya mengenai biokalsium. Latar belakang dari riset biokalsium yang pertama yaitu keberadaan ikan bandeng yang merupakan komoditas unggulan Provinsi Banten, yang mana dibuktikan dengan pada tahun 2011 produksi ikan bandeng itu mencapai 9.545,9 ton, dan pada tahun 2017 itu mencapai 25.074 ton. Yang kedua, permasalahan yang kedua yaitu rendahnya konsumsi kalsium masyarakat Indonesia. Dan konsumsi kalsium masyarakat Indonesia itu hanya berkisar 254 mg per hari. Sedangkan yang dianjurkan oleh WHO yaitu untuk orang dewasa 400 sampai 500 mg per hari, remaja, anak-anak, ibu hamil dan menyusui itu 1.200 mg per hari. Oleh karena itu, sangat diperlukan riset biokalsium ini sehingga bisa memenuhi kebutuhan kalsium masyarakat Indonesia. Tentunya kita harus melakukan riset-riset lebih lanjut agar benar-benar bisa bermanfaat riset ini. Tujuan dari riset ini yaitu meminimalisir limbah tulang ikan bandeng agar bernilai fungsional dan memberikan informasi mengenai pemanfaatan limbah tulang ikan bandeng sebagai sumber kalsium. Kami ingin melakukan komersialisasi produk kalsium. Ya, karena kalsium yang kita buat itu sudah mencapai uji dispersif X-ray, di mana mencapai kandungan kalsiumnya yaitu 80-83%. Hal ini cukup tinggi banget gitu. Oleh karena itu harus dimanfaatkan nih limbah tulang ikan bandeng itu. Dan kandungan-kandungan yang lainnya yaitu fosfor, sulfur,
strontium, kalium, mangan, besi, tembaga, seng, dan kalau di total dalam persen itu 100%. Kami juga sudah mengaplikasikan biokalsium yang kita dapatkan itu kepada minuman-minuman, yaitu ada Buttermilk Milky, Sajo Drink, Soybean Milk, Vanilla Milk, dan ini ternyata tidak mempengaruhi rasa dari minuman itu sendiri. Rasanya tetap enak, tapi kelebihannya kandungan kalsiumnya tinggi tentunya. Selanjutnya yaitu edible film ketosan. Edible film ketosan ini merupakan penelitian yang akan saya kerjakan. Nah, yaitu mengembangkan edible film yang kaya antioksidan dari batang kecombrang siomas. Manfaat tugas air ini, melalui riset ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan kurangnya pemanfaatan tanaman kecombrang siomas yang belum dimanfaatkan secara optimal serta mengatasi permasalahan pembusukan produk pangan sate bandeng khas Banten. Aplikasi tugas akhirnya yaitu produk edible film yang dihasilkan dapat diaplikasikan pada sate bandeng khas Banten agar sate bandeng dapat dikenal oleh semua kalangan masyarakat. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya tampilkan moto hidup saya sebagai semangat bagi diri saya, yaitu saya tidak hanya berusaha menjadi orang sukses di dunia saja, melainkan lebih daripada itu, saya ingin berusaha menjadi orang yang sukses di akhirat dengan memperbanyak amal soleh di dunia. Mudah-mudahan dengan kita memanfaatkan segenap pikiran kita, dengan memanfaatkan akal yang Allah berikan kepada kita, termasuk melalui berbagai riset dan berprestasi, dapat menjadi amal soleh kita selama di dunia dan mendapatkan kehidupan yang baik kelak di akhirat. Amin. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. First of all, I want to say thank you for watching my video. And let me introduce myself. I am Amelia Rizkianti as one of the student college in civil engineering from Sultan Ageng Tirtayasa University. This video will contain and briefly explain about all of my own achievement this far and the planning what I'm gonna do before graduate from college. I hope this video will bring benefit and new insight for you. Thank you. Lalu, bagaimana sih pencapaian saya selama menjadi seorang mahasiswa? Pada tahun 2018 merupakan tahun di mana saya berubah status menjadi seorang mahasiswa. Di sini saya harus belajar bagaimana menjadi mahasiswa yang baik agar dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Perubahan ini bukanlah hal yang mudah bagi saya karena saya harus menyesuaikan diri. Tetapi hal itu dapat saya lewati selama 1 semester. Dengan bukti saya mendapatkan predikat sebagai mahasiswa tingkat pertama dengan nilai IPS terbaik angkatan 2018 dari jurusan Teknik Sipil. Ini merupakan langkah awal yang baik bagi saya, karena dengan ini saya dapat termotivasi untuk semester selanjutnya. Pada tahun 2019 di semester 2 ini, saya sudah menjalani praktikum di jurusan Teknik Sipil, yaitu ilmu ukur tanah dan menggambar teknik. Di semester ini, saya harus belajar bagaimana memanage waktu dengan baik, agar kuliah saya dapat dilaksanakan dengan baik dan kegiatan lainnya juga dapat saya lakukan.
Hal ini dapat terjalani dengan baik, dengan bukti di akhir semester saya mendapatkan predikat sebagai mahasiswa angkatan 2018 dari jurusan Teknik Sipil dengan nilai IPK terbaik. Selain itu juga, pada tahun ini saya mulai berorganisasi sampai dengan tahun 2020, yaitu di Civil Engineering Research Innovation Club pada bidang transportasi. Kemudian, saya juga mendaftarkan diri sebagai asisten dosen mekanika struktur. Selain di bidang akademik, saya juga melatih kemampuan kreativitas dan inovasi saya dengan mengikuti Balsa Bridge Competition yang diadakan di Universitas Serang Raya dan Universitas Siliwangi. Dari kompetisi ini, saya dapat belajar bagaimana mendesain jembatan dengan baik dan mampu menahan beban yang optimal. Akhir tahun 2019, saya mendaftarkan diri sebagai asisten laboratorium teknik sipil pada praktikum hidrolika. Memasuki awal tahun 2020, saya mengikuti seleksi penerimaan asisten laboratorium praktikum hidrolika secara offline. Tetapi pada pertengahan semester, perkuliahan menjadi online. Hal ini merupakan kondisi yang sulit bagi kita, karena kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Tetapi hal ini tidak menghentikan semangat saya. Saya mengikuti kegiatan Youth Innovation Forum Japan 2020. Akhir tahun 2020, selama 1 semester, saya mengikuti program magang di laboratorium sebagai koasisten praktikum hidrolika. Awal tahun 2021 merupakan awal yang baik bagi saya, karena saya diterima sebagai asisten laboratorium praktikum hidrolika. Selain itu juga, saya diamanahkan sebagai Wakil Ketua Umum Cerik tahun 2021. Pada tahun ini, saya juga mengikuti PKM 5 bidang pada PKM Riset Esakta. Harapannya saya mendapatkan pendanaan PKM di tahun 2021. Kemudian sekarang saya sedang menjalani program Kampus Merdeka pada bagian proyek kemanusiaan bersama relawan Kampung Indonesia. Di sini saya membantu mengawasi pelaksanaan jembatan gantung yang ada di Rangkas Bitung. Selain itu juga saya belajar bagaimana metode pelaksanaan jembatan gantung desa dengan kondisi sumber daya yang ada. Kemudian, pencapaian yang akan saya raih sebelum saya lulus kuliah adalah 1. Lolos pendanaan PKM 5 bidang dan mengikuti tahap PIMNAS. Yang kedua, mengikuti lomba kompetisi bangunan gedung Indonesia dan masuk sebagai finalis 10 besar. Dan yang ketiga, mendapatkan beasiswa S2 di Jepang. Yang keempat, mengikuti lomba di bidang teknik sipil untuk melatih kreativitas dan inovasi saya. Lalu, bagaimana rencana penelitian yang akan saya lakukan? Berikut merupakan tampilan video gambaran dari rencana penelitian saya. Rencana penelitian saya adalah evaluasi jembatan gantung desa. Untuk perencanaan saya pada tugas akhir, saya akan mengambil tugas akhir bagian jembatan, yaitu jembatan gantung. Karena pada saat ini saya sedang mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu pada bagian proyek kemanusiaan. Di sini saya membantu mengawasi pelaksanaan jembatan gantung yang ada di Rangkas Bitung. Ini merupakan jembatan gantung yang telah jadi. Kemudian nanti untuk tugas akhir nanti saya akan membahas bagaimana evaluasi dari hasil jembatan gantung ini, baik dari evaluasi desain ataupun pembebanannya. Nah, apa sih manfaatnya dari hasil evaluasi ini atau dari tugas akhir saya? Jadi dari sini kita dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada dari pelaksanaan proyek jembatan yang sekarang. Nah, dari sini kita dapat belajar apa sih kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan untuk proyek selanjutnya, atau desain bagaimana sih yang sebenarnya optimal dalam arti dengan RAB yang ada tetapi dapat memenuhi kualitas struktur yang baik.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hello everyone, my name is Daniel Samosir, representing outstanding student majoring in Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Sultan Ageng Tirtayasa University. So before that, I will tell you a little about the awards that I have won since I was student in Industrial Engineering Department of Sultan Ageng Tirtayasa University. Some of them are the finalists in the Scientific Writing Competition, Divine 2020, Lentera Season 1 and 2, and the second winner in Product Innovation Competition, Intention 2019. I am also the highest winner GPA of Industrial Engineering Department of Sultan Ageng Tirtayasa University in 2021 for 2018 class. Besides that, I am also one of the Indonesian Education Scholarship awardee in 2019 and one of the POSCO Asia awardee in 2020. That's enough for a brief introduction from me. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana penelitian yang akan saya lakukan untuk rencana tugas akhir saya. Judul dari penelitian ini yaitu Rancangan Strategi Perbaikan Sistem Pembelajaran Daring Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau biasa kita sebut sebagai SPADA Untirta. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan yang sudah menjadi hal yang sangat lumrah, apalagi di era pembelajaran daring seperti sekarang ini. Selain itu, pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan juga bisa digunakan untuk mendukung sistem pembelajaran hybrid maupun tatap muka. Salah satu penerapan dari pemanfaatan teknologi pada dunia pendidikan dapat dilihat dari penggunaan sistem pembelajaran daring, yaitu SPADA, untuk menunjang pembelajaran daring di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kebutuhan akan sistem pembelajaran daring yang mumpuni menuntut setiap instansi pendidikan, dalam hal ini yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja atau performa dari sistem pembelajaran daring yang dimiliki oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Metode yang saya gunakan dalam rencana penelitian ini yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan organisasi atau perusahaan yang berupa lingkungan internal dan eksternal untuk tujuan organisasi atau perusahaan tertentu. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek riset di Stanford Research Institute yang menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. Analisis SWOT terdiri dari 4 elemen. Yang pertama, kekuatan atau strength, yang merupakan poin internal dan positif dari organisasi atau perusahaan. Ini adalah hal-hal yang berada dalam kendali. Yang kedua yaitu kelemahan atau weakness, yang merupakan faktor negatif yang mengurangi kekuatan organisasi atau perusahaan. Ini adalah hal-hal yang perlu ditingkatkan agar organisasi atau perusahaan menjadi lebih kompetitif. Elemen ketiga yaitu peluang atau opportunities, yang merupakan faktor eksternal dalam lingkungan organisasi atau perusahaan yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan organisasi atau perusahaan tersebut. Dan elemen yang terakhir yaitu ancaman atau threats, yang merupakan sesuatu yang beresiko bagi organisasi atau perusahaan. Hal ini tidak dapat dikendalikan namun dapat dipertimbangkan untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Metode analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari 4 sisi yang berbeda, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan atau strength mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang atau opportunities yang ada. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan. Yang ketiga, bagaimana kekuatan atau strength mampu menghadapi ancaman atau threats yang ada. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman atau threats menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Untuk data yang saya gunakan yaitu elemen strength diambil dari indikator kinerja utama sistem pembelajaran daring Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau SPADA Untirta yang sudah tercapai di tahun ajaran 2020-2021. Untuk weakness-nya diambil dari indikator kinerja utama sistem pembelajaran daring
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Sepada Untirta yang tidak tercapai di tahun ajaran 2020-2021. Sedangkan untuk elemen opportunities dan threats diambil dari hasil brainstorming dengan stakeholder sistem pembelajaran daring Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Output yang diharapkan dari rencana penelitian ini yaitu rancangan strategi usulan untuk sistem pembelajaran daring atau Sepada Untirta di semester yang akan datang, tepatnya di semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Sedangkan untuk manfaat yang bisa diambil dari rencana penelitian ini yaitu yang pertama, mengevaluasi kinerja sistem pembelajaran daring Sepada Untirta di tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, memberikan usulan rancangan strategi untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja sistem pembelajaran daring atau Sepada Untirta di tahun ajaran 2021-2022. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.